urban legend, cerita yang tumbuh di tengah masyarakat, tidak pernah tercatat secara resmi, namun dipercaya oleh banyak orang. Malam ini kita akan menyusuri sebuah kisah yang telah lama menghantui suatu tempat. Kisah yang membuat orang bertanya, apakah ini hanya cerita atau peringatan? Gunung Salak. Sunyi yang menelan langit. Gunung Salak yang menjulang kokoh di perbatasan Bogor dan Sukabumi sejak lama dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena aura misterius yang menyelimuti setiap lerengnya. Kabut tebal hampir tak pernah benar-benar pergi. Kompas seringkali berputar tanpa arah. Sinyal lenyap seolah ditelan sesuatu yang tak kasat mata. Para pendaki menyebutnya gunung yang tidak suka dilanggar. Para sesepuh menyebutnya wilayah tua, tempat alam dan dimensi lain hidup berdampingan. Dan pada suatu hari, langit di atas Gunung Salak menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang hingga kini masih menyisakan cerita mistis yang tak pernah benar-benar usai. Hari itu, pesawat yang tak pernah tiba. Siang hari tampak biasa. Cuaca di Jakarta relatif cerah. Sebuah pesawat melakukan penerbangan demonstrasi, membawa awak dan penumpang yang tak pernah menyangka bahwa perjalanan itu akan menjadi yang terakhir. Di ruang kendali, suara pilot terdengar tenang. Instruksi diterima dengan jelas. Namun di udara, segalanya berubah. Pesawat mulai menuruni ketinggian, perlahan, terlalu perlahan. Kabut gunung Salak menutup pandangan seperti tirai tebal yang ditarik oleh tangan tak terlihat. Beberapa detik kemudian, hening, kontak terputus, radar kehilangan jejak, dan langit Gunung Salak kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pencarian di gunung yang menyesatkan. Tim SAR memasuki kawasan hutan Salak dengan perasaan yang tak biasa. Banyak dari mereka adalah orang-orang berpengalaman, namun hampir semuanya merasakan hal yang sama. Gunung ini terasa hidup, mengamati setiap langkah. Kompas berputar liar. Jalur yang sama dilalui berulang-ulang. Beberapa anggota tim bersumpah mendengar suara pesawat, padahal reruntuhan belum ditemukan. Di malam, hari kabut turun lebih tebal. Ada yang mendengar suara langkah mengikuti dari belakang, namun saat menoleh tak ada siapa-siapa. Ada pula yang mendengar panggilan minta tolong, lirih, seolah datang dari dalam tanah. Jangan dijawab, pesan pemandu lokal. Bukan semua suara di gunung ini milik manusia. Lokasi yang enggan ditemukan. Berhari-hari pencarian berlangsung tanpa hasil. Anehnya, beberapa warga sekitar mengaku sudah tahu titik jatuhnya pesawat, bahkan sebelum tim resmi menemukannya. Menurut cerita warga, malam sebelum lokasi ditemukan, mereka melihat cahaya aneh di lereng gunung. Bukan api, bukan lampu, melainkan cahaya putih kebiruan yang diam, seperti menunggu. Ada pula kisah tentang bau menyengat, seperti besi terbakar yang tercium dari arah hutan, lalu menghilang begitu saja, seolah Gunung Salak menyembunyikan sesuatu dan hanya akan memperlihatkannya ketika ia mengizinkan. Reruntuhan dan kesunyian yang tak wajar. Ketika puing-puing pesawat akhirnya ditemukan,
Suasana di lokasi terasa berbeda. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hutan seakan membeku dalam diam. Beberapa relawan merasakan tekanan di dada, seperti ada yang menahan napas mereka. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ada pula yang merasa seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Meski tak ada siapapun di sana, seorang anggota tim mengaku mendengar suara wanita berbisik. Kami belum pulang. Bisikan itu menghilang bersama kabut di lokasi Gunung Salak dan janji yang tak pernah putus. Hingga hari ini, Gunung Salak masih dikenal sebagai salah satu gunung dengan banyak catatan kecelakaan penerbangan. Sebagian menyebutnya murni faktor alam. Sebagian lain percaya ada keseimbangan yang terganggu, ada batas yang dilanggar tanpa disadari. Bagi masyarakat sekitar, tragedi ini bukan sekadar kecelakaan. Ia adalah peringatan sunyi bahwa tidak semua wilayah bisa ditaklukkan oleh teknologi dan kepercayaan diri manusia. Gunung ini tidak menakutkan, ia hanya menuntut rasa hormat. Lokasi yang enggan ditemukan. Berhari-hari pencarian berlangsung tanpa hasil. Anehnya, beberapa warga sekitar mengaku sudah tahu titik jatuhnya pesawat. Bahkan sebelum tim resmi menemukannya. Menurut cerita warga, malam sebelum lokasi ditemukan, mereka melihat cahaya aneh di lereng gunung. Bukan api, bukan lampu, melainkan cahaya putih kebiruan yang diam, seperti menunggu. Ada pula kisah tentang bau menyengat, seperti besi terbakar yang tercium dari arah hutan, lalu menghilang begitu saja, seolah Gunung Salak menyembunyikan sesuatu dan hanya akan memperlihatkannya ketika ia mengizinkan. Reruntuhan dan kesunyian yang tak wajar. Ketika puing-puing pesawat akhirnya ditemukan, suasana di lokasi terasa berbeda. Tak ada suara burung, tak ada angin. Hutan seakan membeku dalam diam. Beberapa relawan merasakan tekanan di dada, seperti ada yang menahan napas mereka. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ada pula yang merasa seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Meski tak ada siapapun di sana, seorang anggota tim mengaku mendengar suara wanita berbisik. Kami belum pulang. Bisikan itu menghilang bersama kabut yang kembali menutup lokasi Gunung Salak dan janji yang tak pernah putus. Hingga hari ini, Gunung Salak masih dikenal sebagai salah satu gunung dengan banyak catatan kecelakaan penerbangan. Sebagian menyebutnya murni faktor alam. Sebagian lain percaya ada keseimbangan yang terganggu, ada batas yang dilanggar tanpa disadari. Bagi masyarakat sekitar, tragedi ini bukan sekadar kecelakaan. Ia adalah peringatan sunyi bahwa tidak semua wilayah bisa ditaklukkan oleh teknologi dan kepercayaan diri manusia. Gunung ini tidak menakutkan, ia hanya menuntut rasa hormat.